Sebelumnya, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menyebutkan, utang akan menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintahan ke depan. Pasalnya, posisi utang pemerintah terus meningkat, sehingga menekan kemampuan belanja APBN. Kita menghadapi tantangan, kita banyak utang lebih 8.000 triliun rupiah, utang BUMN kurang lebih 3.000 hingga 4.000 triliun rupiah, jadi 11.000 hingga 12.000 triliun rupiah. Belum bunganya, cicilannya, kata JK dalam acara Election Talks di UI, Kamis, 7 Maret 2024. Namun, menurut BI, per Januari 2024 utang luar negeri Indonesia sebesar 405,7 miliar dolar AS atau setara 6.337 triliun rupiah. Jumlah itu turun dibandingkan dengan posisi WLN pada Desember 2023 yang mencapai 408,1 miliar dolar AS, tapi secara tahunan, posisi WLN Indonesia tumbuh sebesar 0,04% dibanding Januari 2023. Penurunan WLN Indonesia secara bulanan disebabkan oleh penurunan WLN sektor publik dan swasta. Hal itu disampaikan Asisten Gubernur Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono dalam keterangannya dikutip dari Kompas TV, Jumat, 15 Maret 2024. Posisi WLN pemerintah pada Januari 2024 tercatat sebesar 194,4 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi pada bulan sebelumnya sebesar 196,6 miliar dolar AS. Namun secara tahunan, WLN pemerintah tumbuh sebesar 0,1%, year-on-year. Penurunan posisi WLN pemerintah antara lain dipengaruhi oleh pelunasan seri surat berharga negara, SBN, yang jatuh tempo. Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola WLN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel, kata Erwin dalam siaran persnya, Jumat, 15 Maret 2024. Ia menerangkan, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk fokus mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan belanja program prioritas dan pelindungan masyarakat. Dukungan pembiayaan tersebut mencakup antara lain, pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, 21,1% dari total ULN pemerintah. Administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, 18,0%, jasa pendidikan, 16,9%, konstruksi, 13,7%, serta jasa keuangan dan asuransi, 9,7%. Posisi UN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah, ucapnya. Selanjutnya, posisi ULN swasta pada Januari 2024 tercatat sebesar 196,7 miliar dolar AS, menurun dibandingkan dengan posisi pada bulan sebelumnya sebesar 198,1 miliar dolar AS. Secara tahunan, UN swasta juga menurun 2,6%, YoY. Kontraksi pertumbuhan UN tersebut bersumber dari lembaga keuangan, financial corporations, dan perusahaan bukan lembaga keuangan, non-financial corporations, yang masing-masing mencatat kontraksi pertumbuhan sebesar 3,2% YoY dan 2,4% YoY. Berdasarkan sektor ekonomi, UN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik, gas, uap air panas, dan udara dingin, serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,6% dari total UN swasta. UN swasta juga tetap didominasi oleh UN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,1% terhadap total UN swasta. Struktur UN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto, PDB, yang turun menjadi 29,4% dari 29,7% pada bulan sebelumnya, serta didominasi oleh UN jangka panjang dengan pangsa mencapai 86,9% dari total ULN, tutur Erwin. Sebelumnya, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menyebutkan, utang akan menjadi salah satu permasalahan
yang dihadapi pemerintahan ke depan. Pasalnya, posisi utang pemerintah terus meningkat, sehingga menekan kemampuan belanja APBN. Kita menghadapi tantangan. Kita banyak utang lebih Rp8.000 triliun, utang BUMN kurang lebih Rp3.000 4.000 triliun, jadi Rp11.000 12.000 triliun. Belum bunganya, cicilannya, kata Jika dalam acara Election Talks Tanda Pagar 4 Universitas Indonesia, Kamis, 7 Maret 2024. Berdasarkan data dokumen APBN kita, posisi utang pemerintah memang tercatat terus meningkat.